Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rido atas kehadirannya dalam obrolan santai kita kali ini bersama Haro. Oke, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Sri Esti Lutfiana, biasa dipanggil Esti dari Student Representative of Haro. Oke, izin aku memperkenalkan pembicara kita yang akan sharing terkait perjuangan kehidupan dan hingga saat ini menjadi medalis OSN perak gitu ya di bidang matematika. Secara biodata, oke, nama lengkap Muhammad Ridho gitu ya Kak, dengan panggilan Kak Ridho. Oke, Kak Ridho, ada hanya sekarang sedang menempuh pendidikan di kedokteran umum UGM dengan prestasi berupa medali perak OSN Matematika SMA tahun 2022. Baru banget, berarti tahun lalu ya Kak ya. Dan sekarang sudah menjadi mahasiswa. Oke, untuk pengalaman mengajarnya sudah banyak sekali dari tahun 2022 hingga 2023 saat ini, dan Kak Rido ini adalah salah satu dari pengajar Haro Education, pengajar Olimpiade di bidang matematika. Oke Kak, boleh diberikan tambahan terkait perkenalan diri Kak Rido? Monggo silahkan. Sekilas tentang aku dulu SMP itu kan di Yogyakarta di SMP 5 Jogja, terus SMA-nya pindah haluan ke Jawa Tengah ke Magelang SMA Taruna Nusantara. Karnus Sekarang ya. ya sekarang lagi di ini FKUGM sekarang ini. Itu aja. Oke, siap. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lah ya Kak ya. Nggak terlalu serius banget kok. Serius karena kita sangat terpukau gitu ya sama prestasinya Kak Rido sebagai medalis perak di OSN dan matematika. Padahal aku dulu tuh sama matematika, udah kalau kuliah coba hindari yang ada matematikanya, yang ada hitung-hitungannya gitu ya. Sedangkan kalau dari Kak Rido malah lebih ke nyemplung ke matematika gitu. Wow. Tapi sekarang ada matematika juga sekarang. Kalau sekarang di kuliah gimana, Kak? Secara per Kan matematikaannya? nggak ada matematika sama sekali di kuliah sekarang kan FKUGM. FK nggak ada matematika sama sekali. Oh, fokus ke biologi ya malahan banyaknya Iya, atau gimana? jatuhnya ke biologi sih sebenarnya. Jadi udah pindah haluan lagi. Dulu nggak tertarik di olim biologinya Kak? Atau gimana? Oh, dari dulu soalnya dari SD itu ada matematika gitu. Jadi kayak pindah ke biologi jadi malas aja sebenarnya. Bikin Udah lanjut MTK aja. terlanjur nyemplung di matematika gitu ya sampai SMA. Iya, terlanjur nyemplung sekalian aja. Kalau itu cerita pengalaman kakak dari kecil hingga sekarang gitu ya, dari misal SD-nya itu gimana bisa suka matematika misal, ataukah orang tuanya profesor matematika misal, atau orang tuanya berdagang hitung-hitungan matematika terus belajar atau gimana gitu. Dari besarnya terus kemudian lingkungan sekolah dan peran peran orang tua, guru dalam menjadikan Kak Rido menjadi yang sekarang ini gitu. Ya, awal mulanya itu dari kelas 3 sih, kelas 3 SD gitu. Pertama kali ikut lomba, terus akhirnya jadi kayak kerasan sama matematika, kerasan itu nyaman gitu sama matematika. Yang Ya, aku orang-orang juga orang bilang, Jawa kok. Kak, nggak apa-apa pakai istilah Jawa nanti biar ditranslate sama editornya. oke, oke. Jadi kayak kerasan gitu sama MTK lah. Awal-awalnya sih pada nanyain kenapa suka MTK kan bikin pusing gitu. Tapi ya gimana ya, udah dari SD, SMP sampai SMA tuh udah emang tertarik sama matematika karena menantangnya sih lebih tepatnya. Merasa tertantang sama matematika di saat yang lainnya pengen ngindarin matematika ya kak ya. Iya, pada ingin menghindari matematika. Malah aku tertantang kan aneh ya. Enggak kok. Itu spesial banget malahan ya. Oh, spesial ya. Oke, spesial. Terus gimana kak? Lanjut. Terus dari SMP-nya tuh mulai
ya mulai serius lah kan dulu SD kan masih main-main ya. Kita kan masih kecil, masih main-main. Pas SMP itu mulai serius dikit. Kayak oh matematika nggak cuma hobi lah. Ada juga perlombaan-perlombaan yang harus ya belajar cukup banyak gitu. Terus banyak juga support system dari orang tua, terutama dari situ sih. Terus pas SMA-nya itu baru ngerasa matematika hobinya tuh jadi bisa di kalau diambil partisinya tuh mungkin 20% hobi, 80% kompetisi kalau saya dulu pas SMA. Jadi udah lebih fokus ke kompetisinya bukan hobinya lagi, udah kayak kompetisi. Akhirnya mau nggak mau invest waktu banyak ke situ tuh cukup berat sih karena kan pengen melakukan banyak hal yang lain tapi ujungnya malah belajar matematika terus gitu sih. Itu yang bikin aku ya cukup tertarik karena kita mau belajar berapa lama pun di sana tetap tetap kerasa tetap nyaman-nyaman aja gitu dulu pas masih SMA itu. Kalau dari Mungkin itu. guru gimana Kak terkait itu? Oh, kenapa bisa matematika nih dari guru juga kan biasanya ada pemetaan gitu ya. Oh, ini masuknya ke ini kayaknya anak ini cocoknya ke IPA yang biologi, ini ke matematika, fisika, kimia dan lain-lain. Kan fisika sama kimia juga hitung-hitungan nggak sih Kak? Oh iya Fisika sih sih. ya, fisika juga hitung-hitungan tuh. Ya, sebenarnya ini sih yang bikin guru tuh mikir, ah kayaknya aku di MTK aja tuh gara-gara aku nggak suka banget hafalan sih. Kayak aku big no gitu. Kalau matematika kan hafalnya dikit banget ya. Iya. Lebih banyak ke nalar. Meskipun di mapel lain juga banyak nalarnya sama problem solvingnya, tapi saya itu benar-benar ngehindarin yang namanya hafalan sebenarnya. Meskipun saya sekarang masuknya ke kedokteran ya, jadi kan full hafalan sebenarnya. Tapi ya, ya itu kan mencari tantangan baru lah. Kalau dari keluar dari zona nyamanku yang dulu, nyoba tantangan baru sih kalau aku sih. Nyoba tantangan-tantangan aja. Oh, jadi yang awalnya nggak suka hafalan, masuk FK full hafalan nggak sih Kak? Iya, full hafalan. Mungkin untuk semester inilah, kurang tahu untuk semester depannya. Jadi ya, ya nyoba bisa dibilang nekat tapi ya coba-coba dulu lah. Iseng banget dah. Ya gimana ya? Kayak bosen mungkin atau bukan bosen sih lebih ke mencari atmosfer Hal baru baru sih. ya. Nah, bukan bosen nyari atmosfer baru, hal baru. Udah dari SMP, dari SD malah SD sampai SMA matematika. Nggak suka sama hafalan yang dalam konteks kalau di IPA biologi ya. Nah, ya, Akhirnya tapi saya nggak mau sebut, saya nggak mau sebut, nggak mau sebut. coba aja FK iseng-iseng, masuk bener. Tapi kayaknya itu menantang juga ya. Bener-bener bener. Iya sih. Nah, Unusual lah ya, nggak seperti biasanya. iya. Soalnya teman-teman rata-rata pada masuknya computer science gitu, arsitek atau matematika murni. Ini ada anak satu kenapa masuk ke kedokteran, ditanya-tanya sama teman-teman itu. Yang lainnya tuh linear gitu ya. Iya. Terus kalau itu eh dari perjuangan nih Kak, awalnya kan main-main tadi ya udahlah SD ikut-ikutan lomba ini itu, SMP mulai agak fokus, SMA fokus banget malah mainnya cuman asumsikan 20% doang gitu ya. Yang lainnya dialokasikan untuk belajar matematika. Nah, perjuangan-perjuangan yang mungkin sangat teringat gitu ya di Kakak itu apa? Sampai menjadi medalis di tahun 2022 itu. Sebenarnya perjuangannya sih agak lucu ya, karena awal mulai kenapa ada kayak strata di mana pas bukan strata ya, ada partisi-partisi keseriusan dari SD SMP itu karena kan kan ada itu OSN tuh kan aku dari dulu tuh ikut OSN dari dulu dari SD SMP. SD itu nggak lolos nasional. SMP tuh ya dapat perunggu ya syukur 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 ya. Tapi kan SMA tuh ada 3 kali kesempatan tuh. Nah 2 kesempatan tuh aku nggak dapat medali. Jadi kan ada kayak beban tertentu lah. Masa 3 kali ikut OSN pas SMA nggak dapat medali kan? Ya harus ada yang dikorbankan lah. Harus ada usaha yang lebih lah. Karena kalau udah 2 kali nggak medali itu udah ya something wrong gitu di belakang sih. Makanya kayak udah nih lah, tahun terakhir mending aku fokus aja full matematika nggak ada yang lain lah. Semuanya aku lepas dulu. Makanya full matematika di akhirnya. Ya akhirnya syukur-syukur dapat medali perak pas itu. Pas tahun terakhirnya itu tahun 2022 itu pas aku udah kelas 11/12 sih. Jadi Gitu. udah merasa berjuang
berjuang banget ngikutin berkali-kali kok nggak lolos-lolos ini kenapa gitu ya. Oh Iya, jadi ternyata ada ya aneh gitu. kayak masa sih nggak pernah sekali lolos secara perjuangan cerita SMA gitu harus ada nih sejarah menorehkan sejarah gitu. Nah, iya betul ada sejarahnya nanti. Jangan Ada sampai yang bisa sama sekali. diceritain. Eh, Terus ini Kak, kalau misal mengurangi hal-hal yang menurut Kakak, oh ini kayaknya harus di-cut, 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 di-cut gitu. Hal apa yang paling berat untuk di-cut gitu ya? Main apa nih? Udah jelas sih kalau aku dulu main game sih yang paling Oh, banyak. nge-game. Dulu juga sempat banyak main sama kan saya kan sekolah apa namanya asrama ya. Jadi sering kali tuh pin main sama teman-teman lah. Jadi kadang ada rasa FOMO pada main-main semua, pada olahraga semua. Sementara itu aku malah buka-buka ini buku untuk belajar matematika gitu. Kadang ada kerasa gitu. Itu tantangannya besar banget. Soalnya kayak kan zaman-zaman sekarang pada suka ngerasa FOMO ya, fear of missing out kayak aku pada gini semua aku malah ini sendiri itu kerasa banget. Sampai ada particular time kayak waktu-waktu tertentu di mana kayak aduh apa mending aku lepas aja ya pas kan udah tahun terakhir nih kan 2 tahun sebelumnya belum medali jadi lepas aja gimana mau main sama teman-teman bangun chemistry gitu lah karena kan kalau saying di sana tuh 3 tahun untuk selamanya apa dibilangnya jadi kita hanya 3 tahun di SMA tapi untuk selamanya kita kenal jadi kayak ada perasaan kalau aku tidak mengambil kesempatan untuk berbaur dengan yang lain nanti bakal jadi waste of time dari aku sekolah di sana tapi ya ujungnya mau nggak mau harus ada yang korban kan seperti aku bilang tadi ada sesuatu yang salah lah kok nggak medali terus gitu nggak pernah medali kok sakit gitu rasanya ujungnya FOMO FOMO nggak dapat medali itu lebih dari FOMO main sama temen ujungnya Oh, lebih jadi menang harus medali dulu iya gitu. jadi Gitu ya ya. harus medalis gitu kayak FOMO-nya pengen medali itu lebih dari FOMO-nya pengen main-main ujungnya itu menurutku kayak bikin orang tuh 180 derajatnya sih kayak turning point ya kalau kataku ya. Jadi oke lah kayak menahan diri gitu ya mau main tapi enggak deh dulu enggak dulu. Ini ada mimpi yang harus dikejar gitu. Iya, basically gitulah. Hmm, Kalau sistem atau apa ya cara belajar, cara cara belajarnya yang dipakai sama Kak Rido itu gimana? Secara proporsinya, terus kemudian atau waktunya. Oh, sukanya belajar subuh misalnya kita tuh gimana sih Kak? Oh, kalau aku sih mungkin orang-orang bilangnya kurang sehat belajarnya, tapi kalau aku dulu kan eh baru bener-bener belajar tuh ya kayak baru kan kan dulu kan kayak masih hobi terus masih santai-santai ya pas pas tahun terakhir itu kan belajarnya itu cukup maniak lah. Jadi let's say kan saya kan dispensasi dan seterusnya itu saya biasanya belajar sampai 10 jam sampai kayaknya 8 sampai 10 jam literally jadi mungkin paginya itu 3 atau 4 habis itu siangnya 3 atau 4 habis malamnya 2 gitu lah jadi ada 8 sampai 10 jam itu full dan ya itu full grinding lah pokoknya kan namanya juga udah ada suatu target di depan ya jadi kayak harus banget nih harus ngotot dapat medali pokoknya cara gimana caranya dapat lah gitu sih kalau aku terus dibuat ini apa semacam apa ya eh, target-target oh hari ini aku mau belajar sub materi ini mau belajar materi ini jadi kalau saya pas dulu tuh pas terakhir itu kalau belajar itu full ini satu materi dulu sampai paham dulu jangan pindah-pindah kalau intinya jadi konsisten sama satu materi dulu baru pindah ke materi lain pas udah memadai materi itu nanti baru pindah jadi kita tuh memahaminya tuh dalam lah untuk satu materi kan. Bukan Hmm. kayak, oh aku cuma sekedar tahu ini, udah aku mau pindah-pindah. Itu sistem belajarku dulu sebelum dapat medali lah. Itu Jadi harus. sampai ngelontok dulu gitu nih ya kalau satu hal, satu bab atau satu rumus, satu konsep gitu. Sampai bener-bener paham berbagai jenis model soal misal kayak gitu, baru pindah gitu Kak. Iya, jadi full all in dulu. Aku kayak memahami itu lebih penting soalnya kan dari menghafal kan dari dulu nggak suka ngafal gitu ya. Jadi mau memahami dulu detail dulu detail-detail. Nanti pas sudah cukup detail baru pindah gitu sistem belajarnya saya. Itu berarti kan khusus untuk matematikanya nih. Kalau materi pelajaran sekolah, nah itu gimana? Berarti kan punya beban ganda gitu loh. Harus rapotnya gimana, buat SNMPTN ku nanti gimana, dan lain-lain gitu. Ah,
pas ini ya, pas kelas 11 itu masih ngejar kelas 11 kelas 10 kan masa-masa pandemi itu. Jadi ya cukup dilepas. Kelas 11 itu yang lebih banyak belajar. Jadi belajar itu masih kayak bisa dibilang 50-50 atau 4951 lah. Dari Olimpiade Matematika sama pelajaran biasa. Nah, aku pakai sistem yang sama pas kelas 11 yang cuma memahami sedikit aja untuk keseluruhan materi itu di pelajaran sekolah. Karena kan pelajaran sekolah nggak harus detail-detail banget ya untuk dapat, kan kita kan ngejarin nilai atau itu nggak harus detail-detail banget untuk dapat target nilai tertentu dari gurunya gitu. Jadi aku cuma belajar menyeluruh. Oh, berarti karena ini tuh begini karena. Jadi ujungnya jatuhnya ke hafalan sih, meskipun aku benci banget hafalannya. Tapi mau nggak mau kan harus dihafalin. Which ya kurang kurang cocok, kurang cocok lah. Karena kan materi pelajaran banyak banget. Dan kalau kita mau mendalami satu persatu dalam eh, jangka waktu yang dekat gitu, apalagi aku juga pas itu masih eh, banyak belajar matematika sama sampai Platnas itu ya. Jadi kan waktu yang ada tuh dikit banget untuk memahami semua materi detail gitu. Jadi akhirnya bukan dilepas juga, tapi saya kurangi waktu untuk belajar pelajaran yang lain untuk full all in sama matematika gitu. Jadi yang Jadi lainnya dua tipe belajar dicukupkan. tergantung materinya. Kayak dicukupkan. Gimana? Oh, kira-kira standarnya untuk pelajaran PKN, misal pelajaran PAI dan lainnya cukup aja gitu ya, dicukupkan dengan bacanya yang nggak bener-bener dikejar banget karena ada kejaran target yang lain di matematika ini gitu. Iya betul. Jadi ya, ya Ya, penting kita sampai batas jajan KKM juga, tapi at least dapat nilainya nggak parah-parah banget gitu mm-mm, sih. cukup lah ya, bisa lah ya. Maksudnya matematika aja bisa digasak nih, masa cuma belajar yang lain? Enggak. Iya. Oke. Terus kan habis itu kan biasanya habis jadi medalis tuh pasti ngajar dong, ya kan Kak? Nah, itu kan pengalaman di CV Kak Rido tuh ngajar-ngajarnya banyak, mulai dari setelah jadi medalis itu kemudian ngajar juga di sekolahnya kan, di Tarnus juga ngajar. Nah, itu di Haro juga sekarang ngajar gitu. Nah, ada kesan atau gimana menjadi pengajar itu? Awal mulai ngajar misal setelah jadi medalis itu, terus kemudian mulai ngajar untuk pertama kalinya, sampai sekarang juga di Haro itu kesannya gimana? Jujur, salah satu sebenarnya ya, salah satu passion saya selain matematika tuh ya menyebarkan ilmunya gitu sih. Karena kayak kan tadi mau nyoba-nyoba gitu kan, mau nyoba-nyoba hal baru. Yang pertama kita menggali ilmu, sekarang kita menyebarkan ilmu gitu jadi jatuhnya kan. Itu Iya, menurut iya saya itu seru benar. banget karena gimana? Karena kan kalau menurut saya itu ada semacam kayak bukan problem solving tapi semacam cara yang terbaik, cara yang efisien untuk nyebarin ilmu kan. Ujungnya Iya. itu semua tuh dicari kayak kayak cara-caranya gitu lah, cara-cara yang efektif, cara-cara yang bagus untuk nyebarin ilmunya. Nah itu jadi ada plus point lagi gitu untuk kita. Jadi nggak cuman kita ngajarin dengan lisan, oh ini artinya begini, tapi kita tuh ensure kalau murid-murid kita tuh paham ya. Itu kan yang paling penting ya. Mau tinggi-tinggi kita ilmu tinggi gini, ilmu tinggi gitu. Nah, itu jadi semacam catatan tambahan gitu lah untuk sebagai pengajar, kayak nggak hanya 1 jam selesai materi, tapi kita harus tahu, oh ini kira-kira muridnya paham atau tidak. Jadi seringkali kan kalau misalnya cara saya ngajar tuh two ways gitu. Caranya itu interaktif. Jadi saya menjelaskan sesuatu, nanti saya minta dia jelasin balik ke saya gitu. Oh, materi itu gimana? Biar kita tuh tahu sebenarnya pahami gimana. Itu sih kalau saya kesannya jadi sangat-sangat ya bisa dibilang menantang juga sih ngajarin orang karena kan dimana eh, kita kan dulunya mencari ilmu kan bukan itu ilmu, sekarang kita transfer ilmunya kita semuanya ke yang lain gitu, cukup menantang dan seru sih. Kakak, kakak terkesan galak nggak kalau ngajar? Yang belajar ah takut nggak? Aduh, nanti kalau ngejelasin, aku harus bisa ngejelasin balik kan biasanya kayak gitu. Aduh, ini galak ya, ini takut, ini deg-degan nih. Kalau aku sih sebisa mungkin ya, eh, sebisa mungkin tuh anak-anak yang yang aku ajarin tuh nggak takut, terkesan nggak takut gitu sama aku, tapi at the same time masih tahu batasan juga lah. Itu yang aku mau. Jadi takutnya kalau misalnya kita terlalu galak, nanti anaknya malah
enggan buat nanya. Jadi kita tuh susah buat determine, susah buat nentuin kalau dia tuh sebenarnya paham apa enggak sama materi yang kita jelasin. Itu sih. Tapi ada eh, eh, kadang itu memang aku galak karena mungkin cobaannya cukup berat lah dalam mengajar itu karena kan kita kan kadang ngasih semacam sistem belajar ke mereka kita kasih nanti mereka ujungnya seleweran kemana-mana terus nanti dia bingung sendiri kan kita kan kesel juga lama-lama ya aku udah ngasih kamu sistem belajar ini kamu malah kemana-mana ujungnya bingung sendiri ayo kan aku Iya, udah iya. bilang udah diingetin sekali dua kali masih nggak apa-apa tapi dia masih lanjut gitu masih lanjut kemana-mana mikirnya nah itu kan juga kadang itu tantangannya sebenarnya tantangannya nggak cuma nyebarinmu tapi kadang muridnya yang Iya, kadang benar. kayak bebal banget tapi itu part of funnya juga di situ kayak gimana caranya kita bikin murid itu tuh nurut tapi nggak usah nurut kayak yang tunduk gitu tapi nurut dengan kita berikan ini oh nanti aku kasih referensi ini coba kerjakan ini bagaimana kalau kamu belajar gini kita tuh nyesuaiin jadi ujungnya oh kamu nggak suka cara belajar ini kamu coba kerjain soal ini tipe soal ini kamu coba kerjain ini aja jadi kita tuh mencari cara biar eh, belajar itu tetap efektif kita ngasih sistem belajar yang efisien tapi at the same time dia juga suka gitu jadi meskipun kesel tapi kayak kan kita kan tujuannya ngasih ilmu kalau misalnya dia cara belajar bukan gini harus cari yang lain gitu seru ya sih di situ trial and error jadi jatuhnya sih. Dengan berbagai karakteristik dari siswa yang diajar gitu kan ya kan. Pastinya, oh anak ini punya metode harusnya diajar yang kayak gini deh. Kalau di model kayak gini kayaknya nggak sesuai sama dia, misalnya kayak gitu. Sedangkan, misalnya nih Kak Rido ada targetan belajar nih. Kita dikasih waktu 3 bulan misal, atau bahkan sebulan terakhir sebelum OSN dilaksanakan, ini targetnya belajarnya harus ini. Nah, itu gimana Kak? Cara mengantisipasinya dengan target itu menyesuaikan dengan kemampuan ataupun karakteristik dari si adik-adiknya yang diajar itu. Oh, eh sebenarnya ya aku kalau di matematika terutama ya di matematika kan lebih ke kita tuh harus lebih otodidak lah bisa dibilang mungkin yang lain juga tapi intinya di matematika tuh harus lebih otodidak jadi mungkin kalau dikasih misalnya waktu 3 bulan atau ada deadline tertentu ya itu yang aku bisa lakuin hanya ngasih mungkin kalau dikasih 1 bulan nih misalnya 1 bulan nanti mungkin 2 minggunya atau setengah bulannya itu nanti kayak aku ngasih materi ajarin dikit-dikit gitu nanti untuk dia karena kan matematika kan based on pemahaman ya based on pemahaman jadi aku cuma ngasih pemahaman dikit aja biar nanti aku kasih referensi soal gimana kalau kamu jadi ini untuk furnish furnish itunya pemahamannya dia ke penerapan soal gitu untuk penerapan soalnya itu gimana karena yang diperlukan tuh pemahaman sendiri aja kan jadi mungkin ya itu sih jadi lebih banyak kasih referensi soal aja kayak kamu jadi ini aja terus pemahaman itu sedikit aja seminim nggak bukan seminim mungkin tapi sufficient lah untuk dia bisa keliaran kemana-mana lah ngerjain soal-soal biar nggak bingung sendiri gitu kalau aku. Oke. Emang berarti emang harus nih anak ini harus di guide gitu ya untuk oh kamu tuh harus ini. Kadang ya harus dikasih tantangan atau agak bukan dikerasin sih, lebih ke ditegasin gitu ya. Nah betul Mm. ditegasin ya biar nggak bingung sendiri karena kan kalau masih pemula kadang dia belajarnya pengen tinggi-tinggi banget tapi mate pemahamannya belum sampai takutnya gitu kan. Jadi perlu adanya kita bimbing dulu di awal-awal. Nanti dia mau pas sudah fondasi udah kuat, itu baru nanti dia boleh kemana-mana belajar sini sana sini. Itu baru boleh. Kalau misalkan untuk eh, calon para pejuang OSN nih ya, calon medalis Amin misal. Nah, itu efektif gak sih Kak? Atau kalau misal dengan belajar sendiri, benar-benar sendiri, udah fokus dengan diri sendiri, time manajemennya waktu sendiri dan lain-lain gitu sebenarnya efektif atau tidak ya? Efektif dan efisien atau tidak atau bagaimana? Atau perlu pendampingan atau bagaimana? Hmm, jujur, kalau untuk pertanyaan ini sih ya, karena kan aku udah kenal beberapa itu medalis-medalis yang bener-bener dia otodidak dari awal. Dia nggak pernah punya guru, nggak pernah punya pembimbing juga. Jadi dengan aku bilang kayak kurang efektif tuh juga salah ya. Tapi kalau Tapi kalau kan ini kan personal opinion ya. Kalau personal opinion tuh ya kalau emang mau efektif itu mau nggak mau ya
kita tuh perlu ada bimbingan dari yang lebih bukan superior, superior tapi senior lah, lebih senior dari kita dulu alumni OSN. At least untuk kan ada barrier yang besar banget antara kita sebagai pendatang baru dan Olimpiade ya. At Iya, least iya. untuk ngelewatin kita dari barrier itu yang besar banget, terus kita baru bisa berenang atau terjun ke Olimpiade itu. Harus ada pembimbingan awal gitu, awal-awal untuk pembentukan fondasinya itu loh. Karena fondasi yang paling penting sih kalau di matematika at least. Kalau kita udah punya fondasi, udah punya logika berpikir lah, logika matematis yang kuat, itu ngerjain soal-soal lain ya lebih dipermudah lah. Terus kita tuh lebih gampang untuk uh, apa namanya untuk improve aku ya, untuk improve lah, untuk improve, lebih gampang untuk improve. Karena ada sering kali itu orang itu counter apa ya namanya itu, pokoknya yang dilakuin tuh count ya pokoknya counter efektif, kayak kebalikannya efektif meskipun dia belajar mati-matian di situ, tapi ada kalanya itu tuh gak efektif apa karena ya dia itu masih belum terarah belajarnya, jadi dia masih leka-liku, masih ngelewatin trial and error, tapi terlalu terlalu kemana-mana belajarnya, terlalu diffracted karena banyaknya materi, kayak aku mau belajar ini, aku mau belajar ini, mau belajar ini, padahal ada beberapa di OSN at least ya, beberapa materi yang emang kurang, ya tidak perlu banget untuk dipelajari. Sementara itu, kalau kita tuh nggak ada bimbingan, kita nggak tahu materi apa yang perlu dipelajari lah, yang untuk strateginya untuk dapat medali OS kan, ini kan targetnya medali ya, bukan Iya, iya. mau tahu banyak ya. Itu sih untuk mengantarkan kita ke titik tertentu aja sebenarnya kalau guru itu. Lebih ke Nanti habis itu membimbing dan mengarahkan gitu ya. Oh, kamu belajar iya, ini. Ini tuh secara pengalaman banyak yang muncul materi tentang ini gitu. Oh, ini perlu betul. belajar sedalam ini. Atau kalau materi ini kayaknya cukup segini deh belajarnya. Ah, betul Lanjutin banget di ya. fokus yang ini, misal gitu ya, Kak ya. Betul gitu. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu guru di sini dari Haro juga mengadakan proses ataupun belajar intensif gitu ya untuk para anak-anak yang sedang berjuang di OSN 2024 mendatang gitu, ada pelatihan intensif dari Haro Education Hmm. selama 30 jam belajar gitu dari Nice. berbagai bidang mata pelajaran. Ada 9 bidang kan ya Kak Olim itu? Iya, ada 9 bidang, ada Ya, 9 bidang. ada salah satunya ya matematika dari Kak Rido ini. Ada fisika, kimia, biologi, terus informatika, astronomi, geografi, kebumian, sama ekonomi ya Kak ya. Ada 9. Mm-mm. Untuk Bapak Ibu guru yang membutuhkan pengajar untuk sekolahnya gitu, murid-murid OSN di sekolahnya bisa banget untuk menghubungi saya sebagai student representative of Haro untuk tanya-tanya konsultasi terkait programnya. Oke Kak, minta closing statementnya dong buat adik-adik kita yang sedang akan berjuang di OSN 2024 nanti. Proses treatmentnya udah, kalau mau dapat medali itu all in aja, langsung All in aja, terain oke. semuanya, all in, udah all in, put all the bets gitu, jangan ada yang di keep keep gitu, langsung masukin aja semua yang ada, itu sih. Yang lain-lainnya yang menurut kita, ah aduh aku pengen ini, Nah itu harus lupakan dulu. singkirin dulu mau nggak mau. Oke, begitulah pesan dari Kak Rido. Kita harus bisa mengatur prioritas dan pastinya untuk mendapatkan medali tingkat nasional maupun internasional bahkan ya, memang harus ada yang dikorbankan gitu. Harus fokus, bahkan berapa persen Kak minimal banget nih untuk memfokuskan itu di dalam hidup kita keseharian kita nih. Berapa ya, ya lebih dari 50% lah, jadi Di atasnya 50%. harus harus ada video, harus lebih lah, olim sama non olimnya harus lebih, olimnya. Ya, gitu ya, teman-teman adik-adik yang sedang berjuang untuk OSN 2024. Mantap, good luck buat kalian yang sudah ingin mempersiapkan dari sekarang gitu ya, untuk 1 tahun ke depan. Biasanya itu kan di akhir tahun ya, baru kemarin tuh yang di Bogor itu ya, Kak ya? Iya, baru yang di Bogor, baru banget kemarin. Baru banget. Dan ini mulai babak baru untuk 2024. Semangatnya tetap dijaga buat para pejuang Olim. Dan Kak Rido sebagai pengajar di Haro Education siap untuk membimbing adik-adik dan menjadi fasilitator dalam mengantarkan adik-adik yang sedang berjuang di Olim di bidang matematika.
Oke, terima kasih Kak Rido atas kehadirannya di obrolan kita kali ini. Semoga adik-adik yang menonton, Bapak Ibu guru juga bisa mendapatkan banyak hal yang bisa diambil untuk barangkali diterapkan, entah sistem belajarnya, cara berpikirnya, proporsi mengambil waktunya, dan seterusnya untuk diterapkan di pejuang OSN 2024. Terima kasih Kak Rido. Selamat siang. Ini siangnya, selamat istirahat harusnya. Oke, Oh. masih